Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin merangkum materi mata pelajaran IPAS dari bab 1 sampai bab 3. Dimulai dari bab 1, kita mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya. Mula-mula, apa sih makhluk hidup? Bagaimana interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya? Mari kita bahas. Makhluk hidup adalah semua organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan tempat tinggal maupun sekitarnya, yang dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, dapat bernapas. Tentu, karena makhluk hidup butuh oksigen untuk proses pengubahan zat makanan menjadi energi secara kimia. Kedua, dapat bergerak. Makhluk hidup juga perlu bergerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketiga, dapat berkembang biak. Makhluk hidup sangat perlu berkembang biak untuk melestarikan kelangsungan hidup spesies dan juga agar tidak terjadi kelangkaan pada makhluk hidup tersebut. Dapat beradaptasi. Sebagai makhluk hidup, kita juga perlu beradaptasi karena untuk mengatasi tekanan lingkungan supaya dapat bertahan hidup. Lalu, bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya? Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat timbal balik antara makhluk hidup lainnya dan hubungan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Setiap makhluk hidup akan melakukan interaksi dengan makhluk hidup lain. Itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa pola interaksi yang dapat terjadi pada makhluk hidup, seperti kompetisi, predasi, simbiosis, dan antibiosis. Begitulah penjelasan tentang makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu, kita akan membahas tentang bab 2, yaitu zat dan perubahannya. Zat atau materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Sifat materi dibagi menjadi 2, yaitu sifat fisika, sifat yang dapat diamati secara langsung, dan sifat kimia, sifat yang tidak bisa diamati secara langsung. Proses perubahan juga dibagi menjadi 2, yaitu perubahan fisika yang bersifat sementara. Perubahan fisika meliputi perubahan wujud, bentuk, dan ukuran, sedangkan perubahan kimia bersifat permanen yang disertai dengan reaksi kimia. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu energi dan perubahannya. Energi adalah satuan kapasitas yang digunakan untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Ada beberapa jenis energi, yaitu energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi bekas, dan banyak lagi. Perubahan energi merupakan peristiwa berubahnya suatu energi menjadi energi lain. Seperti contoh, energi listrik menjadi energi gerak yang terjadi pada blender, kipas angin, atau mixer. Lalu energi listrik menjadi energi bunyi, seperti televisi, sirine, alarm, atau bel listrik. Lalu, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Pengubahan energi listrik menjadi energi panas menggunakan alat yang dilengkapi dengan elemen panas yang dibuat dari material bertekanan tinggi. Contoh, setrika listrik, solder, kompor listrik, rice cooker, oven, dan microwave. Sekian penjelasan singkat saya mengenai pembelajaran IPAS dari bab 1 sampai bab 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.